Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat pagi teman-teman. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu coba absen dulu ya. Ibu coba absen dari Abriani Larasati ada? Hadir Ibu. Ada. Alfian Andadambar Sudiono ada? Hadir Ibu. Diliana Diva Rahma ada? Hadir Bu. Farida Hanum Lestari? Hadir Bu. Hamidah Mujadidah? Hadir Ibu. Dan Nabila Wardatul Aska ada? Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya lengkap. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran ini kita mulai. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Ibu. Ya boleh Alfian, silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Alfian. Oh iya teman-teman, kali ini kita akan belajar tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran 1. Mari kita mulai belajarnya ya. Udah pada siap belum? Siap Ibu. Siap Ibu. Harus siap semua ya. Jangan lupa siapkan pensil dan penghapusnya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran nih, ada yang tahu gak ini gambar apa? Gambar Pak Guru Ibu. Oh iya benar, gambar Bapak Guru. Tapi biasanya yang mimpin sekolah siapa? Kepala Kepala sekolah sekolah, Ibu. Pinter anak-anak Ibu. Iya benar. Nah, ini tuh kepala sekolah. Nah di sini ada yang tahu gak kepala sekolah itu tugasnya ngapain? Menjadi pemimpin sekolah Ibu. Oh iya benar. Ada yang tahu lagi? Selain menjadi pemimpin sekolah, dia juga mengatur murid-murid dan guru-gurunya ya, biar semuanya itu tertata dengan rapi, begitu ya. Nah, kepala sekolah ini kan termasuk salah satu profesi ya. Nah, tema pembelajaran kita kali ini yaitu tentang profesi. Ibu akan memberikan cerita tentang seorang profesi nelayan. Nah, di sini coba siapa yang berani untuk membaca ceritanya? Satu paragraf ya. Saya Bu. Oh iya, silakan Farida baca. Iya Ibu. Pak Weli Bu. Iya benar Farida. Oh iya. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Wah,
Sudah lancar ya Farida bacanya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau baca nih? Paragraf Ibu. kedua. Oh iya, silakan Laras, boleh. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, terima kasih Laras. Nah, selanjutnya paragraf ketiga ini siapa yang berani untuk membaca? Iya, silahkan. Hamidah ya, silahkan Hamidah. Apa dilihat? Aku. Oh iya, silakan Adelian. Dilihat dulu, baru Hamidah ya. Oke, Ibu. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Ya, terima kasih banyak Delian. Selanjutnya coba Hamidah baca ya. Ya Ibu, hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid di kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT dan Ketua RW dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Ya, terima kasih Hamidah. Coba selanjutnya, siapa ini yang mau baca? Aku, Ibu. Ya, boleh Nabila. Silakan baca Nabila. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Alhamdulillah, terima kasih Nabila. Nah, yang terakhir nih, coba yang laki-laki sendiri nih, Alfian, boleh baca? Baik Ibu, dinampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Alfian. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa banyak ya profesi yang di dalamnya. Coba kita hitung. Ada Pak Weli sebagai kepala sekolah, ada Pak Seto sebagai guru kelasnya, ada juga pejabat, ada juga ketua RW, ketua RT, Bapak Lurah, kepala dinas pendidikan. Wah, banyak sekali ya profesinya di sini. Nah, selanjutnya, maksud dari gambar di samping adalah ada seorang nelayan yang mengambil ikan dari laut nih. Nah, mengambilnya menggunakan jaring-jaring. Lalu, ikan tersebut dijual di tempat pelelangan ikan. Selanjutnya, di tempat pelelangan ikan itu akan dikirim ke pasar oleh transportasi mobil ini nih. Ikan-ikannya itu dikirim ke pasar. Selanjutnya, setelah ikan dikirim ke pasar untuk dijual
ke penjual, maka kita dapat membelinya di pasar. Seperti misalkan ibu kita membeli ikan nih di pasar. Nah, lalu ibu kita memasak ikannya dan mencuci ikannya hingga bersih di rumah. Masak ikannya bisa masak ikan apa nih biasanya nih? Bisa masak ikan tongkol atau ikan teri atau apa. Nah, baru deh nanti ikannya bisa kita makan. Gitu. Paham ini rantainya? Rantai makanan. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini aktivitas jual beli hasil laut lebih mendominasikan kegiatan ekonomi di daerah pesisir. Nelayan sebagai produsen menangkap ikan di laut untuk menghasilkan barang dagangan. Kemudian, nelayan membawa hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Para nelayan menitipkan ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Kemudian, hasil tangkapannya diantarkan ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan. Ikan yang sampai di pasar dibeli oleh konsumen. Nah, yang tadi tuh. Kemudian, ikan tersebut diolah konsumen menjadi lauk. Nah, kegiatan ekonomi tersebut sangat berkaitan dengan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli adalah tindakan menukar uang dengan barang atau jasa. Nah, biasanya siapa nih di sini yang suka disuruh bantuin mamanya atau bundanya nih? Misalkan, Alfian tolong bantuin bunda beliin kecap di warung gitu kan. Nah, itu aktivitas jual beli tuh. Aktivitas jual beli Alfian dengan penjual warung tersebut. Nah, habis itu Alfian menukarkan uang, habis itu penjual tersebut memberikan barang. Ya, seperti itu. Dapat dipahami? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, kita simak teks ini dengan teliti ya. Nah, setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan. Keuletan itu seperti harus tekun nih kita nih buat pekerjaan tersebut. Nah, termasuk kerjaan sebagai nelayan. Nelayan juga membutuhkan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pekerjaannya. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi untuk menangkap ikan. Nah, teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologinya ada dua. Ada teknologi tradisional, ada juga teknologi modern. Nah, coba kita baca cerita di sini ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang pula sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Nah, ayah mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar, menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan, meski bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wah, ternyata kita di sini bisa tahu ya, tangkapan ikan tuh ada dua nih. Ada tangkapan ikan tradisional, ada juga tangkapan ikan yang modern. Kalau misalkan yang tradisional tuh seperti ayah yang sebelumnya nih, yang menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Nah, kalau misalkan yang modernnya ini seperti menggunakan
bom atau misalkan menggunakan radar yang mendeteksi kumpulan ikan. Nah, selanjutnya coba kita ulas lebih dalam lagi. Teknologi yang digunakan nelayan tradisionalnya ada apa aja nih? Ada sampan atau perahu kecil, ada bubu atau jebak, ada tombak, ada jaring kecil, dan juga ada alat pancing. Itu yang digunakan oleh nelayan tradisional. Nah, ada juga nih teknologi yang digunakan oleh nelayan modern. Ada perahu besar dan bermesin, ada pukat, ada radar pendeteksi ikan, ada bom atau peledak, ada juga jaring yang besar. Nah, menurut kalian nih, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menangkap ikan secara berlebihan dengan menggunakan perahu besar ataupun perlengkapan modern lainnya? Coba, siapa yang mau menjawab nih? Menurut kalian bagaimana? Saya, Bu. Iya, silakan Farida. Merusak ekosistem laut, Bu. Tadi kan ada bom. Bom kan Iya. jahat terhadap ikan. Iya benar sekali. Bom di laut itu juga tidak baik ya untuk ekosistem laut yang lainnya seperti terumbu karang. Lalu seperti ikan-ikan yang lainnya ya kan? Nah, iya benar sekali Farida. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat nih? Aku, Ibu. Iya, silakan Nabila. Kalau menurut aku, ikannya bakal cepat habis, Ibu. Karena kan tadi salah satu alat modernnya itu jaring yang besar, Ibu. Jadi semua ikan bisa masuk ke sana. Iya, benar sekali. Iya, jadi ikannya bakal cepat habis ya. Karena misalkan menggunakan jaring yang besar. Wah, berarti satu nelayan itu bisa mengambil berapa ribu ikan ya. Bahkan nanti ikan di laut habis. Iya, betul sekali Nabila. Terima kasih. Lalu ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana nih lebih baik menggunakan teknologi tradisional atau modern nih? Tradisional, Ibu. Yang Iya. modern, Ibu. Oh, ada beda pendapat ya. Kalau menurut Hamidah, tadi mending yang tradisional. Menurut Farida, yang modern. Tidak Iya, apa-apa. betul. Nah, tidak Tapi apa-apa. tapi yang memakai yang modern juga harus bijak, Ibu, gitu. Kalau misalnya Iya. menangkap terlalu banyak ikan ya harus pilih-pilih juga ya, Bu. Setelah ditangkap mungkin ada anak-anaknya yang terambil, anak-anaknya lepaskan saja gitu. Iya, Jadi benar. ada apa ya, ada ikan apa ya? Itulah pokoknya, Bu. Apa ya, Bu? Iya, Bingung saya. iya benar. Tidak Ada apa-apa. penerusnya gitulah, seperti itu. Terima kasih Farida, benar. Iya tidak apa-apa, boleh pakai modern, nggak apa-apa. Cuma kita juga harus membagi-bagi juga nih. Kalau misalkan kita menangkapnya hanya beberapa ikan saja, berarti ya cukup secukupnya saja menangkapnya. Jangan diambil semua, begitu. Nah, selanjutnya. Apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menangkap ikan secara berlebihan dengan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern yang tadi nih, ya kan? Yang pertama, laut menjadi tercemar. Persediaan ikan di laut akan cepat habis, ya kan? Lalu juga bisa merusak ekosistem laut yang lainnya. Nah, bagaimana ya seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem laut tetap terjaga? Siapa nih yang mau berpendapat lagi? Coba yang belum bersuara nih, tadi siapa? Gimana nih kalau misalkan Ibu tunjuk aja nih? Gak apa-apa ya. Coba dilihat bagaimana ini. Bagaimana ya seharusnya para nelayan menangkap ikan supaya ekosistem lautnya ini tetap terjaga? Nangkap ikannya sesuai kebutuhan aja Ibu, jangan berlebihan. Terus nangkapnya juga lebih baik pakai yang tradisional, kayak gitu supaya
ekosistem lautnya itu tetap terjaga. Iya, terima kasih Delian, benar sekali. Nah, benar sekali tadi kata Delian ya. Selanjutnya, coba kita dengar nih. Hamidah ada? Menurut Hamidah bagaimana nih? Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan? Kalau menurut aku, Bu, nelayan itu jangan memakai bom agar ikan-ikan yang ada di laut tidak cepat habis. Iya, benar sekali. Terima kasih Hamidah. Benar banget. Benar ya tadi ya, kata Hamidah, kata Delian, kata teman-teman yang lain, agar ikannya tidak cepat habis, terus harus menggunakan teknologi tradisional. Nah, selanjutnya, beberapa cara yang dapat dilakukan agar ekosistem laut tetap terjaga. Nah, di sini nih, ada tidak menggunakan bom atau peledak, benar tadi, kata teman-teman juga. Tidak menggunakan pukat harimau, tidak menggunakan racun, sebaiknya menggunakan jaring atau alat pancing, tidak mengambil ikan secara berlebihan, dan taat aturan pemerintah. Jadi, kita kalau misalkan mau mengambil ikan, secukupnya saja, ya kan? Tidak secara berlebihan. Nah, di sini kita bisa lihat pengoperasian alat tangkap ikan. Di sini ada jaring insang, ada juga rawai, ada juga bubu jebak. Nah, selanjutnya nih, akibat atau dampak negatif bagi yang menggunakan bom ikan atau pukat harimau. Coba di sini Ibu boleh tunjuk, Laras, coba boleh bacakan yang akibat penggunaan bom ikan. Penggunaan bom ikan. Yang pertama, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari air laut. Yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Wah, benar sekali. Benar tadi kata Laras. Nah, tadi sebelumnya juga ada ya kata Farida, kalau bisa ambilnya, kan kalau pakai bom kasihan ya, nanti anak-anak ikannya jadi keambil, jadi tidak ada penerusnya. Nanti kita jadi tidak bisa lihat keindahan ekosistem laut lagi, ya kan? Nah, terima kasih Laras. Selanjutnya, coba bacakan akibat penggunaan pukat harimau. Coba dibacakan oleh Alfian. Ada? Ada Ibu. Akibat penggunaan pukat harimau. Yang pertama, pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Yang kedua, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau bahkan bisa punah. Yang ketiga, anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Ya, terima kasih Alfian. Ya, benar sekali. Nah, pastikan kalau misalkan semakin banyak para nelayan yang menggunakan bom ikan atau penggunaan pukat harimau, maka semakin habis pula ekosistem laut kita nih. Nah, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan ekosistem laut. Dan jika ekosistem laut kita semakin dijaga, maka semakin indah dan semakin bagus pula, ya kan? Nah, penggunaan teknologi penangkapan ikan yang berlebihan dapat merusak ekosistem laut. Beberapa teknologi penangkapan ikan bahkan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom atau pukat harimau. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian mungkin ya pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini harus kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan,
ataupun merusak ekosistem laut. Ya. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan tugas yang ada di buku kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Bisa? Siap, Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan di rumah. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pertemuan berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Siap, Ibu. Baik, Ibu.